Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan belajar sama terkait dengan materi transformasi fungsi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ya karena transformasi yang seperti pertemuan sebelumnya saya sampaikan ya ada 4 jenis transformasi. Tapi khusus untuk transformasi fungsi nanti hanya ada 3 ya, hanya ada 3 transformasi yang banyak digunakan untuk fungsi, cuma 3 yaitu translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, dan yang ketiga adalah dilatasi, ya, regangan dan penyusutan. Atau menggunakan istilah yang sebelumnya yaitu bisa memperbesar atau memperkecil. Untuk translasi fungsi, perlu kalian ingat bahwa translasi itu pada dasarnya adalah menggeser objek pada geometri dimensi 2 ke arah mana titik tersebut digeser berdasarkan dalam bentuk matriks ya. Jadi nanti untuk translasi nanti pergeserannya itu dinyatakan dalam bentuk matriks ya. A, B. Lah untuk nilai A yang ada di sini ini menunjukkan pergeseran searah sumbu X. Ini kaitannya dengan koordinat kartesius. Kalian harus ingat kembali, sumbu X adalah sumbu yang mendatar atau sumbu horizontal. Berarti untuk A ini menunjukkan pergeseran secara horizontal. Sementara yang B ini, nilai B, ini menunjukkan pergeseran searah sumbu Y. Kalian ingat kembali, sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Berarti Y untuk nilai B ini akan menggeser secara vertikal. Biar lebih jelas, saya kasih gambaran seperti ini ya. Jadi sekali lagi yang tadi untuk A ini menunjukkan pergeseran secara horizontal tergantung dari nilai A-nya ya. Nilai A-nya positif atau negatif. Jika nilai A positif, maka arah pergeserannya adalah ke arah kanan. Ya, ini kalau nilai A-nya positif. Sedangkan apabila nilai A-nya adalah negatif, maka arah pergeserannya adalah ke kiri. Jadi sekali lagi kalau A-nya positif, maka bergeser ke sebelah kanan. Sedangkan jika A-nya adalah negatif, maka arah pergeserannya adalah ke kiri. Kemudian yang B, nilai B yang ada di bawah ini, itu sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, pergeserannya itu sesuai dengan sumbu Y. Sumbu Y ini adalah sumbu yang vertikal. Vertikal berarti arahnya kalau enggak ke atas, ke bawah. Jadi jika nilai B-nya ini positif, maka arah pergeserannya adalah ke atas. Sedangkan jika nilai B ini apabila B-nya adalah negatif, maka arah pergeserannya adalah ke bawah. Untuk lebih jelasnya, saya kasih contoh sebagai berikut ya. Misalnya ada translasi min 4, 3. Nah, coba kita lihat pergeserannya itu ke arah mana. Ini bilangan yang ada di atas negatif. Berarti yang di atas kalau negatif berarti arahnya kemana? Arahnya adalah ke kiri. Artinya
min 4 ini akan menggeser objek sejauh kemana arahnya? Ke kiri, ya, ke kiri, karena ini negatif berarti ke kiri sejauh 4 satuan, ya, atau 4 satuan ke arah kiri. Sedangkan bilangan yang ada di bawah ini tadi, yang ini ya, ini ternyata nilainya adalah positif. Apabila positif, maka akan menggeser ke arah mana? Iya, akan menggeser ke arah atas. Ya, berarti artinya 3 satuan ke arah atas. Bisa dipahami? Ya, lanjut ya. Untuk lebih jelasnya, saya buat dalam bentuk ini, gambar koordinat Kartesius ya. Koordinat Kartesius. Kalian simak coba untuk yang tadi ya. Untuk yang tadi, yang ini tadi ya. Ada transaksi min 43. Sebagai contoh misalnya ada objek titik ini di sini ya. Ada objek titik. Ini koordinatnya berada di koordinat 2,3. Akan kita geser sejauh ini pergeserannya. Min 43. Tadi gesernya kemana? 4 satuan ke kiri ya. 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Berarti kita hitung dari titik semula ini objeknya ya. 4 satuan ke kiri. Berarti 1, 2, 3, 4. Di sini ya berarti ya. Kemudian 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Nah, sehingga objek titiknya akan berpindah dari yang semula berada di sini dengan pergeseran min 43, maka titik ini akan menghasilkan bayangan berada di sebelah sini ya. Jadi tadi pergeserannya adalah 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Bisa dipahami ya? Kemudian lanjut. Contoh yang lain misalnya ini. Ada translasi 0 min 2. Ya. Nah, kalau di atas ini 0, berarti nggak usah kita hiraukan ya. Angka 0 berarti artinya tidak menggeser kemanapun. Yang berpindah hanya yang bagian bawah ini. Min 2. Jadi hanya bergeser min 2. Min 2 ini menunjukkan pergeseran kemana? Ya, kalau angka yang di bawah ini, kalau negatif berarti akan bergeser ke bawah. Artinya dengan transaksi ini maka hanya akan menggeser 2 satuan ke bawah saja. Ya. Hanya menggeser 2 satuan ke bawah. Nah, coba dari objek semula ini kalau hanya akan kita geser 2 satuan ke bawah, berarti hanya sini saja ya. 1, 2. Ya, sehingga bayangannya adalah berada di sebelah sini. Ya. Jadi semula berada di titik ini, maka setelah digeser 2 satuan ke bawah akan pindah objek titiknya menjadi berada di koordinat sini, yaitu 2, 1. Ya, koordinatnya berubah menjadi 2, 1. Coba satu lagi. Contoh soalnya, misalnya yang ini sekarang. Ada transaksi 20. 20. Berarti yang bawah 0 ini berarti tidak menggeser ya. Jadi pergeserannya hanya yang ini saja. 2 satuan. Kalau atas ya, bagian angka atas ini kalau positif berarti pergeserannya ke arah kanan ya. Kita lihat objek titik semula ini kalau hanya akan bergeser sejauh
2 satuan ke kanan. Berarti objek titik ini akan pindah ke sini ya. 1, 2. Titiknya akan berada di sebelah sini. Atau titik bayangan dari titik ini akan pindah ke sini. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan transformasi fungsi ya. Kalau tadi berupa titik ya, sekarang kita akan belajar langsung untuk fungsi. Sebagai contoh misalnya ini, ada garis K dengan persamaan 2x dikurangi 3y ditambah 5 sama dengan 0. Ini akan ditranslasi oleh T, ini simbol translasinya, sejauh 2 min 3. Tentukan hasil translasinya. Nah, ini akan kita selesaikan. Saya kasih gambaran seperti ini dulu ya. Anggap saja yang akan berpindah adalah titik A dengan koordinat adalah x, y. Ini akan kita geser dengan translasi 2 min 3. Berarti pergeserannya yang 2 ini ke arah mana? Positif berarti ke arah kanan ya. Sementara ini bawah min 3. Min 3 berarti ke bawah ya. Ke bawah sebanyak 3 satuan. Ya. Ini nanti akan menghasilkan bayangan dari A itu sendiri, yaitu bayangannya ini dinotasikan dengan A aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Kemudian kalau kita tulis dalam bentuk metrik, jadi untuk menghasilkan bayangan dari X maupun Y-nya, ya, X aksen dan Y aksennya bisa kita tulis, yaitu dari koordinat semula adalah X, Y, ya, dengan translasi sejauh 2 min 3, berarti kita tambahkan dengan 2 min 3 ya. Masih ingat untuk materi matriks dulu waktu kelas 11 pernah diajarkan ya bagaimana cara menjumlahkan matriks ya. Tinggal kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti kita jumlahkan saja langsung. Berarti yang ini X bisa kita tambahkan dengan 2. Kalau kita tulis X ditambah 2. Sementara yang bawah ini Y kita tambahkan dengan min 3. Atau bisa kita tulis Y dikurangi 3. Ya, sehingga untuk bayangan dari X-nya atau X aksennya nanti akan kita dapatkan yaitu nilainya sama dengan X ditambah 2 ya. Jadi ini nilainya sama dengan X ditambah 2. Nah, ini kalau kita cari nilai X-nya, ini ya. Berarti kita balik ya. Nilai X-nya bisa kita dapatkan dengan cara X aksen, nah yang ini plus 2 nanti akan menjadi negatif 2. Jadi X-nya, nilai X-nya kalau kita tulis nilainya sama dengan X aksen dikurangi 2 ya. Kemudian yang persamaan yang bawah Y aksen nilainya sama dengan Y min 3 ya. Ini juga sama. Apabila kita cari nilai Y-nya, maka akan kita dapatkan dengan cara Y aksen yang ini berubah menjadi plus 3 ditambah 3. Berarti Y nilainya sama dengan Y aksen ditambah 3. Nah, dari dua persamaan ini dengan ini ya, nanti akan kita gunakan untuk menentukan bayangan dari
persamaan ini. Nah, kalau kita tulis ya, sebelah sini saja. Yang semula garis K-nya adalah 3X dikurangi 2Y ditambah 5 sama dengan 0, maka akan menjadi bayangannya adalah 3-nya tetap 3 ya. Kemudian X ini, X yang ada di sini akan kita ganti dengan ini ya. X-nya kan sama dengan ini. Jadi X-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi 2. Jadi sekali lagi yang X ini kita ganti dengan X aksen dikurangi 2. Kemudian yang ini min 2 tetap ya, min 2 ya, kita tulis di sini min 2 ya. Y ini kita ganti dengan ini ya. Y-nya kita ganti dengan Y aksen ditambah 3. Kita taruh di sebelah sini. Ini diganti dengan Y aksen ditambah 3. Kemudian yang ini tetap ya, ditambah 5 sama dengan 0, kita tulis di samping sebelah kanannya. Kemudian setelah ini tinggal kita jabarkan ya. Kita jabarkan, kita kalikan ya. Yang pertama ini 3 kita kalikan dengan X aksen, hasilnya berapa? 3X aksen ya. Kemudian yang ini 3 kalian kalikan dengan min 2, ketemunya berapa? Min 6. Kemudian yang ini min 2 kita kalikan dengan yang ini Y aksen berapa? Min 2 kali Y aksen, min 2 Y aksen. Kemudian yang ini min 2 kita kalikan dengan yang ini dengan plus 3, hasilnya adalah min 6. Kemudian yang ini ditambah 5, kemudian sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Yang pertama ini 3X aksen kita tulis 3X aksen. Kemudian yang punya variabel Y berarti ini kita tulis terlebih dahulu min 2 Y aksen kita tulis di depan seperti ini ya. Kemudian yang bisa kita sederhanakan adalah konstantanya. Mana konstanta? Yang ini yang sama ya. Oke, mulai dari ini min 6. Kemudian ini juga konstanta. Nanti bisa kita sederhanakan dengan ini. Dan juga ini juga konstanta ya. Ini yang saya kasih tanda ini. Kita gabungkan jadi 1. Min 6 dikurangi 6. Berarti min 12 ya. Min 12 kita tambah dengan 5. Berapa ketemunya? Iya, min 7. Sekali lagi, min 7 ini berasal dari min 6 dikurangi 6, kan min 12. Min 12 tambah 5, ketemunya adalah min 7. Kemudian yang ini sama dengan 0, tetap kita tulis sebelah sini ya. Ya, berarti inilah adalah hasilnya. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti ini adalah hasil akhir. Bisa kita simpulkan ya. Jadi hasil dari translasinya adalah ini ya. Untuk X aksen dan Y aksen boleh kita hilangkan sehingga penulisannya menjadi seperti ini. 3X dikurangi 2Y dikurangi 7 sama dengan 0. Ya. Jadi ketika garis K ini dengan persamaan 3X dikurangi 2Y ditambah 5 sama dengan 0, apabila digeser sejauh 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, maka akan menghasilkan persamaan garis. Ini bayangannya adalah persamaan garisnya ini. 3X dikurangi 2Y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, coba kita ilustrasikan dengan gambar ya. Dengan gambar, kalau kita gambar yang pertama ini ya, ini adalah garis semula ya.
Tadi hasilnya adalah yang ini ya. Hasilnya bayangannya adalah ini 3x dikurangi 2y dikurangi 7 sama dengan 0. Kalau kita gambar menggunakan aplikasi GeoGebra ya, dengan transaksi 2 min 3, nah ini akan menghasilkan yang warna merah ini adalah gambar garis yang pertama ini 3x dikurangi 2y ditambah 5 sama dengan 0. Garisnya adalah ini. Untuk yang kedua ini adalah bayangannya ya. Berarti yang garis biru ini adalah hasil pergeserannya. Jadi garis ini apabila digeser sejauh 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, maka akan menghasilkan garis ini ya. Jadi adalah objek semula, yang ini adalah bayangannya. Nah, apa benar ya transaksinya sejauh ini? Coba kita amati saja gambarnya ya. Misalnya ini adalah koordinat titik semula berada di sebelah sini ya. Nah, dari sebelah sini. Apabila ini titik ini kita geser 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti 2 satuan ke kanan, 1, 2, kemudian 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Pas ya. Jadi akan pindah ke sebelah sini. Jadi yang semula berada di titik ini akan bergeser menjadi titik ini. Demikian pula untuk posisi titik-titik yang lain ya. Contoh ini titik yang ada di sini. Kalian simak kembali titik ini ya. Apabila bergeser sejauh 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, kita hitung 2 satuan ke kanan 1, 2, kemudian 3 satuan ke bawah 1, 2, 3. Maka akan pas berada di titik ini ya. Yang namanya garis kan kumpulan dari titik-titik ya. Jadi semua titik-titik yang ada di sini ya nanti akan bergeser semua sejauh ini ya. 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Sehingga yang tadinya garis semula adalah ini akan menghasilkan bayangan berada di posisi garis yang warnanya biru ini ya. Oke, saya kira itu ya. Untuk latihan soalnya bisa kalian kerjakan sendiri. Yang ini ada 3 nomor ya. Ini mirip dengan yang tadi ya. Ini ditranslasi oleh T sejauh min 4, 3. Berarti artinya min 4 ini bergeser kemana? 4 satuan ke kiri ya. 4 satuan ke kiri. Kemudian yang 3 ini ya 3 berarti 3 satuan ke atas ya. Untuk yang nomor 2 garis M dengan persamaan ini ditranslasi oleh T min 2, 1. Berarti yang min 2 ini bergeser kemana? Iya, bergeser ke kiri. Ke kiri 2 satuan ya, 2 satuan ke kiri dan ini 1 berarti ke atas ya, ke atas 1 satuan. Kemudian yang nomor 3 ini garis F dengan persamaan seperti ini digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Berarti ini gesernya hanya 3 satuan ke bawah. Ya. Berarti yang angkanya untuk transaksinya, berarti kalau kita tulis seperti ini ya, karena hanya 3 satuan ke bawah, berarti min 3. Sementara yang ini nggak bergeser ya, berarti nilainya 0. Nah, berarti kalau hanya digeser ke bawah saja 3 satuan, berarti faktor transaksinya kalau ditulis menggunakan metrik seperti ini ya. Jadi ini khusus nomor 3, metriknya nanti tampilannya seperti ini. Silahkan 3 nomor ini kalian kerjakan dengan baik ya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.